MG Listener, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan dalam seminggu terakhir terjadi 5 gempa di Indonesia dengan magnitudo lebih dari 5.0. Terbaru gempa terjadi dengan magnitudo 5,8 di kota Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan akun Twitter resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada Kamis 8 Desember 2022, gempa terjadi di Sukabumi, berlokasi di 39 km barat daya kota Sukabumi. Pusat gempa berada di kedalaman 128 km yang terjadi pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dikutip dari laman resmi BMKG pada 6 Desember 2022, Jember atau kota Jember juga diguncang 2 kali gempa dengan magnitudo 6,2 dan 5,3. Masing-masing gempa terjadi pada pukul 13.07 dan 17.22 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa keduanya sama-sama di kedalaman 10 km dengan jarak 284 km dan 266 km barat daya Jember. Pada 3 Desember 2022, Kabupaten Garut mengalami gempa berkekuatan magnitudo 6,4. Pusat gempa berada di kedalaman 52 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 118 km. Terakhir, pada 1 Desember 2022, gempa dengan magnitudo 5,3 mengguncang Enggano, Bengkulu. Pusat gempa berada di 172 km barat laut Enggano dengan kedalaman 10 km. Lalu bagaimana dengan negara lain? Apakah jelang akhir tahun ini memang ada potensi gempa? Dan saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis senior kami, Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iswahyudi. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Ya, Bang Nuim, di awal bulan Desember, di bulan-bulan Desember ini sudah terjadi beberapa kali gempa di Indonesia. Dan sepertinya ini memang di penghujung tahun sepertinya kita harus agak waspada. Apakah ini juga terjadi, getaran yang terjadi di Indonesia itu terasa di Australia sendiri, Bang Nuim? Sebenarnya kalau gempa tidak. Tetapi kan sekarang Australia di bagian selatan, terutama di bagian tenggara yang paling banyak penduduknya, seperti negara bagian New South Wales, negara bagian Victoria, negara bagian Australia Selatan, kita memasuki musim panas. Dan apa yang terjadi, ini aneh dan ajaib. Menjelang musim panas sampai sekarang ini, misalnya di Australia Selatan dilaporkan banjir. Di negara bagian New South Wales yang ibunya Sydney, ada kota yang boleh dikatakan hanyut dibuat oleh banjir. Kemudian juga banjir telah terjadi di negara bagian Queensland. Nah, sekarang ini yang dikhawatirkan akan terjadi, dan nampaknya ini niscaya akan terjadi, adalah kebakaran belukar. Di sini disebutnya bushfire, bukan kebakaran hutan ya. Karena hutan itu yang ada itu di bagian utara, hutan hujan tropis. Di bagian selatan kebanyakan belukar disebutnya. Dan belukar-belukar ini umumnya pepohonannya adalah pepohonan pohon kayu putih. Dan pohon kayu putih ini mudah sekali terbakar. Jadi apa yang biasanya terjadi dalam keadaan alamiah adalah ranting, misalnya musim panas ditiup angin, rantingnya patah, jatuh ke bawah, kena batu, ada percikan api, dan itu dengan mudah menyulut terjadinya kebakaran hutan. Dan kebakaran hutan selama beberapa tahun belakangan ini di Australia, kebakaran belukar sangat luar biasa. Jadi sekarang ini benar-benar di Australia dengan hati yang berdebar-debar orang menantikan musim panas. Banyak orang Australia bukan alang kepalang bahagianya kalau sudah musim panas. Bisa berjemur supaya kulitnya menjadi sawo matang macam kulit kita orang Indonesia. Tapi mereka juga harus menghadapi bahaya. Bahayanya itu adalah kebakaran belukar dan karena belakangan ini hujan sangat luar biasa, sehingga di suatu kota, misalnya di negara bagian New South Wales, dikatakan ada banjir yang biasanya terjadi 5.000 tahun sekali. Entah bagaimana mereka bisa mengetahui 5.000 tahun yang lalu ada banjir seperti itu. Ini saking dahsyatnya, Iswahyudi. Saking dahsyatnya. Ini air memang agak sulit untuk bisa diatasi. Kalau barangkali kebakaran itu bisa dipadamkan dengan air.
Tapi kalau air yang melanda, apa yang bisa dilakukan? Bahkan di suatu kota di negara bagian New South Wales, itu penduduknya diungsikan dari atap, dari bumbung rumah mereka. Mereka terpaksa naik ke atas bumbung rumah, helikopter datang untuk menyelamatkan mereka. Itu yang terjadi ketika menjelang musim panas. Sekarang musim panas, karena terjadi hujan, ada matahari, pepohonan tumbuh, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi yang mereka sebutkan sebagai bahan bakar untuk kebakaran belukar. Nah, Bang Luim, bisa dibilang kalau di Indonesia saat ini memang terjadi bencana yang sulit untuk diprediksi, yaitu gempa. Tapi kalau misalkan bencana-bencana yang terjadi yang kemungkinan berpotensi terjadi di Australia itu sudah bisa diprediksi karena memasuki musim, misalkan tadi Bang Luim bilang musim panas, ada potensi-potensi bencana yang sudah terprediksi akan terjadi. Nah, apakah memang masyarakat saat ini sudah mulai dihimbau untuk melakukan pengungsian atau ada jalur-jalur evakuasi bila potensi-potensi itu benar-benar terjadi, Bang Luim? Ya, belum. Kalau memang dianggap berbahaya, mereka akan dianjurkan untuk mengungsi. Nah, masalahnya begini, kalau gempa seperti Iswah dikatakan tadi tidak bisa diperkirakan. Tetapi kalau hujan, itu bisa diperkirakan. Tapi apa yang akan dilakukan? Karena curahan hujan itu seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri waktu itu, Scott Morrison, ini terjadi sekian ratus tahun sekali. Kenapa terjadi sekarang ini? Dan kalaupun hujan mulai turun, apa yang bisa dilakukan? Ya mereka pasang benteng. Jadi misalnya karung-karung atau godi itu diisi dengan pasir, dibuat sebagai benteng. Tapi banyak benteng-benteng ini akhirnya diterjang oleh air. Jadi ini mengingatkan kita apa yang selalu dipetuahkan oleh orang-orang tua kita di masa lalu, mengatakan ketika besi dijadikan Tuhan dan besi kemudian bisa dijadikan peralatan yang sangat ampuh seperti pedang dan lain sebagainya, besi menjadi sombong. Maka Tuhan menciptakan api untuk meluluh lantakkan besi. Nah, api kemudian jadi sombong. Tuhan menurunkan hujan ya untuk menertibkan api, dan nampaknya tidak ada yang bisa menertibkan hujan ini, banjir ini. Jadi bisa diperkirakan tapi tidak bisa dibuat apa-apa. Oleh sebab itu dinas-dinas darurat negara bagian mengingatkan supaya kalian hati-hati. Sekarang mesti meninggalkan rumah kalian. Ada yang tidak mau meninggalkan rumah mereka. Mereka berusaha untuk bisa melawan api. Dan itu yang bisa menimbulkan kecelakaan. Dan anehnya, menurut sementara anggota barisan pemadam kebakaran, api yang terjadi sekarang ini, kebakaran yang terjadi sekarang ini, sejak beberapa tahun belakangan ini seakan-akan punya rohnya sendiri. Artinya bisa menyeberangi sungai. Bisa misalnya macam seakan-akan mengejar manusia. Itu banyak cerita yang kita dengar tentang api yang boleh dikatakan betul-betul menyusahkan kehidupan. Mengejar manusia, seakan-akan mencegat. Jangan lewat sini. Ini api yang dikatakan punya rohnya tersendiri. Ini apakah suatu fenomena baru? Wallahu a'lam, kita tidak bisa menjawabnya. Tapi begitulah yang dikatakan oleh anggota-anggota barisan pemadam kebakaran. Karena di sini, di Australia ini, barisan pemadam kebakaran itu tidak seluruhnya profesional. Banyak yang juga dibantu oleh relawan. Nah, celakanya, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, dan ini sering terjadi, di antara relawan-relawan pemadam kebakaran itu, ada yang ingin menjadi pahlawan. Maka mereka kadang-kadang dengan diam-diam menyulut api, supaya nanti mereka bisa diterjunkan untuk memadamkan api, dan mereka merasa, wah, bahagia sekali telah berjasa kepada penduduk, kepada umat manusia, karena mereka telah memadamkan api. Padahal mereka yang menyulut, kadang-kadang hanya puntung rokok saja, itu sudah cukup untuk menyulut, dan begitu tersulut, maka terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Nah, saya agak tertarik dengan berulangnya, kalau tadi Bang Luim bilang ada potensi berulangnya curah hujan tinggi di Australia yang 5.000 tahun kemudian akan terulang lagi di tahun ini. Ini kalau misalkan kalau gempa kan memang sudah ada penelitian yang bisa dibilang pergerakan bumi itu sudah bisa diprediksi per berapa puluh tahun itu akan terjadi hal yang mirip-mirip lah terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Indonesia yang ada banyak patahan. Nah, kalau hujan, apakah memang ini terjadi karena
pola alam atau memang ada faktor dari lingkungan sendiri, maksudnya tidak menjaga lingkungan yang ini akhirnya membuat hal tersebut berulang, Bang Nuim? Bukan, mereka membangun, misalnya di negara bagian New South Wales, di dekat sini. Mereka sudah membangun bendungan. Tapi bendungan itu kemudian airnya naik melampaui bendungan. Maka sekarang akan ditambah sekian belas meter. Akan ditambah itu bendungan untuk... Jadi setiap kali seakan-akan manusia melakukan sesuatu penangkalan, itu seakan-akan alam mengatakan kami lebih mampu lagi. Kami lebih mampu. Ini hampir tidak masuk di akal. Saya kan sudah hampir 50 tahun di Australia. Ini tidak melihat apa yang terjadi sekarang ini seakan-akan sesuatu yang baru. Dan orang tentunya mengatakan, dah inilah dia akibat dari apa? Dari perubahan iklim. Karena manusia tidak hati-hati. Manusia menggunakan bahan bakar seperti batu bara dan lain sebagainya yang semuanya itu menimbulkan perubahan iklim yang kemudian ya La Nino dan lain sebagainya. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi air yang begitu banyak juga bikin orang jadi kewalahan. Sungai kemudian meluap, ya, melampaui dari tebing-tebingnya. Itu terjadi di mana-mana. Ini saya sekarang sedang melihat ini. Ini melihat di depan mata saya di televisi ini. Laporan-laporan tentang berbagai banjir yang terjadi dan juga tentang suhu tinggi di sebelah utara Australia ini. Jadi di satu sisi terjadi suhu yang sangat tinggi. Di sisi lain tidak jauh dari situ terjadi hujan lebat yang menimbulkan banjir. Ya kesian sekali. Banyak orang, Iswahyudi, yang baru saja selesai memperbaiki rumah mereka yang terkena banjir yang lalu, baru selesai, datang banjir lagi. Jadi bagaimana? Macam arang habis besi binasa. Kesian. Mau bilang apa? Berarti sekarang potensi bencana yang terjadi di Australia itu ada di wilayah selatan Australia, di Adelaide, di Sydney, di New South Wales, bisa dibilang seperti itu, Bang Nuim? Iya, di Melbourne juga sampai batas-batas tertentu. Dan ini aneh sekali. Misalnya hari Minggu yang lalu, saya dan keluarga serta ipar-ipar dari Malaysia, dari Sydney yang datang, kami mau pergi pelesiran. Suhu 36 derajat. Kami menyewa sebuah bungalow yang besar, dan begitu sampai langsung pasang AC. Hari Minggu. Hari Senin, Di Melbourne? suhu 16 derajat paling tinggi. Terpaksa pasang pendiangan. Bagaimana hari Minggu 36 derajat suhu tinggi, pakai AC. Hari Senin tidak pakai AC tapi pakai pendiangan. Nah ini kita dipermainkan oleh alam. Mau tidak mau kita harus mengakui ini hanya permainan oleh alam saja. Makanya dikatakan ini tidak pernah terjadi di masa lalu, dan ini bukan hanya terjadi di Australia. Barangkali Wahyudi mengikuti apa yang terjadi di Italia. Itu tanah longsor, lumpur longsor segala macam. Jadi waktu kami pergi pelesiran hari Minggu, Senin, Selasa yang lalu, kami melihat bagaimana di beberapa daerah di negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne, itu ada mereka memasang semacam jala tapi terbuat dari kawat di sisi-sisi bukit dan lain sebagainya untuk menangkal jangan sampai terjadi lumpur longsor yang bisa sangat berbahaya. Jadi mereka sudah mengambil anca-anca, mereka sudah melakukan tindakan-tindakan penjagaan lah. Karena akan hujan terus-terusan, mungkin nanti akan terjadi longsor yang bisa sangat membahayakan. Nah ini kan bisa dibilang saat ini pemerintahan di Australia fokus untuk mendukung atau jadi garda terdepan terkait penanganan lingkungan. Apakah ini memang juga akibat indikasi-indikasi yang bisa dibilang ada anomali cuaca yang terjadi di Australia yang membuat masyarakat sepertinya kemudian percaya dengan bahwa menjaga lingkungan akan membuat negara Australia itu lebih terbebas lah dari cuaca-cuaca ekstrim, Bang Nuim? Tidak semuanya. Banyak kolumnis yang berhaluan kanan itu mengatakan tidak benar. Di zaman dulu juga ada misalnya kota di Tiongkok sana yang hancur karena kemarau, jadi bukan karena hujan tapi karena kemarau. Jadi banyak di antara mereka yang tidak percaya terhadap perubahan iklim ini. Mereka mengatakan tidak ada hubungan dengan manusia. Jadi jangan melakukan kampanye untuk minta supaya jangan lagi diperbolehkan ada tambang batu bara yang baru
Dan ini sekarang terjadi juga di Australia, bahwa pengadilan itu mengambil tindakan untuk misalnya ada perusahaan yang ingin membuat tambang baru dan lain sebagainya, dan ini digugat ke pengadilan, dan nampaknya pengadilan mulai condong juga ke arah perubahan iklim ini, sehingga pengadilan itu tidak memberikan izin kepada perusahaan yang nilainya miliaran dolar. Baru saja terjadi, baru hari ini ada berita tidak memberikan izin untuk suatu tambang senilai kira-kira 2 miliar dolar barangkali untuk dibangun, karena khawatir bahwa nanti hasil tambang itu akan tambah mempergawat perubahan iklim. Dan Australia sudah menyampaikan tekad bahwa akan berusaha sekuat mungkin untuk mengurangi perubahan iklim, untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Ini yang bikin celaka ini, katanya. Tapi banyak yang mengatakan, dan itu katanya emisi itu bukan hanya disebabkan oleh batu bara, tetapi juga disebabkan oleh ternak, ternak sapi yang dari depan dari belakang mengeluarkan gas methane, katanya, dari mulutnya, dan juga dari belakangnya mengeluarkan gas methane. Itu juga berbahaya. Jadi ada orang-orang yang kita anggap sangat terpelajar dan punya pengaruh, menulis sebagai mereka kolumnis di koran-koran di Australia ini, yang masih belum mau mengakui bahwa perubahan iklim itu adalah akibat dari perbuatan manusia yang tidak begitu hati-hati. Jadi di sebuah negara yang cukup maju seperti Australia, masih banyak juga yang melihat apa yang terjadi dari cuaca ekstrim ini tidak ada kaitannya dengan perilaku manusia, Bang Nuim, ya? Begitu. Ada orang yang seperti itu. Jadi seperti orang yang punya teori konspirasi, seperti yang barangkali Isaudi mengikuti perkembangan di Jerman sekarang ini. Berapa 25 orang ditangkap karena ingin melakukan kudeta di Jerman. Mereka ini orang-orang yang tidak percaya terhadap vaksinasi dan lain sebagainya. Mereka percaya seperti apa yang dikatakan oleh gerakan-gerakan garis kanan ekstrim di Amerika Serikat yang disebutkan QAnon dan lain sebagainya. Itu masih ada di orang-orang terpelajar. Ya, mereka ini adalah pengikut-pengikut Donald Trump. Ya, jadi saat ini bisa dibilang Australia sangat atau mengantisipasi potensi-potensi cuaca ekstrim yang sepertinya akan terjadi pada musim panas nanti, ya Bang Nuim, ya? Betul, karena apa? Ini kan partai buruh sekarang yang berkuasa. Nah, partai buruh itu tidak berkoalisi. Partai yang pemerintah yang sebelumnya terdiri dari Partai Liberal dengan koalisinya Partai Nasional. Partai Nasional ini kuatnya di daerah-daerah, di peluaran di daerah-daerah pedesaan. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang pro terhadap pertambangan batu bara dan lain sebagainya. Mereka juga mengatakan kalau sekiranya tidak lagi diperbolehkan melakukan penambangan batu bara karena batu bara dianggap sebagai salah satu sumber yang menyebabkan perubahan iklim, lalu mereka yang selama ini bekerja di tambang batu bara harus bagaimana? Mereka mesti mencari nafkah dengan cara yang bagaimana? Padahal Australia ini, barangkali Iswahidi juga tahu, adalah negara penghasil batu bara yang dikatakan paling bersih di dunia. Tapi sebersih-bersihnya batu bara itu masih juga tetap mengeluarkan emisi yang bisa mengganggu iklim kita. Nah, potensi-potensi yang sudah terjadi ini, apakah kemudian setiap lembaga itu sudah mulai bersiap? Ya, kalau tahapannya kan, kalau misalkan di kita itu di Jakarta itu, di Indonesia itu ada BNPB, tapi kemudian kalau tidak mampu disupport oleh TNI dan Polri untuk berjaga-jaga terkait evakuasi. Apakah hal tersebut juga pola yang sama dilakukan di Australia atau seperti apa di sana, Bang Nuim? Ya, sekarang begini masalahnya. Karena di Australia ini seperti sudah pernah saya katakan, itu tiap-tiap negara bagian itu punya otonomi yang sangat luar biasa. Nah, jadi artinya ketika terjadi musibah, kadang-kadang pemerintah daerah itu tidak mau meminta bantuan apa yang disebutkan sebagai pasukan pertahanan Australia, artinya semacam TNI-nya Australia. Padahal kalau diminta itu langsung dikirim. Mereka bisa membantu untuk membuat misalnya benteng dari pasir dan masuk ke dalam goni dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang baru setelah
terjadi beberapa hari dan sebagainya, baru pemerintah negara bagian meminta kepada pemerintah pusat supaya meminta kepada pasukan pertahanan Australia mengirimkan tentaranya atau anggota-anggotanya untuk membantu. Jadi sebenarnya di tiap-tiap negara bagian di Australia ini ada yang disebutkan sebagai dinas pelayanan darurat negara bagian. Di tiap-tiap negara bagian itu ada. Jadi mereka ini seragamnya mirip-mirip polisi lah begitu. Tapi mereka bukan polisi. Nah, mereka itu biasanya bisa mendapatkan bantuan dari tentara. Cuma kadang-kadang tidak tahu apa alasannya itu pemerintah daerah itu agak semacam enggan untuk meminta kepada pemerintah pusat supaya mengirimkan pasukan atau mengirimkan tentara ke negara bagian mereka untuk membantu mengatasi banjir atau kerusakan dan lain sebagainya. Tapi belakangan ini nampaknya seperti di negara bagian Queensland itu cepat. Begitu terjadi mereka langsung meminta kepada pemerintah pusat supaya dikirimkan dan pemerintah pusat langsung mengirimkan. Karena kalau tidak kan tentaranya di sini hanya latihan. Nah kalau begini kan mereka paling tidak bisa berbakti ya. Bisa istilahnya dulu kan kalau kita ABRI masuk desa atau ke AMD. Nah jadi ini barangkali tentara masuk desa juga di Australia. Nah, ketika sebuah negara bagian memang bisa dibilang mungkin agak bukan ragu ya, tapi mungkin menjaga bahwa memang mereka bisa menghandle wilayahnya. Namun bisa dibilang pusat apakah memantau ataukah ketika negara bagian ini mendeklar ini sebagai bencana nasional baru pusat bisa masuk untuk memberi bantuan, atau tahapannya seperti apa, Bang? Apa memang pusat bisa secara penilaian sendiri kemudian bisa menerjunkan bantuan untuk mempercepat penanganan kalau di Australia? Kalau tidak ada permintaan dari pemerintah negara bagian, tidak berani pusat dong. Itu nanti bahaya kan, bisa diperkarakan di pengadilan. Pemerintah pusatnya bisa dituntut di pengadilan, tidak berani. Jadi seperti saya katakan, negara bagian di Australia ini punya otonomi yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ini dibentuk, jadi di Australia ini sekarang ini sejak terutama COVID lah, ada dua kabinet. Kabinet federal, kabinet nasional. Kabinet federal itu adalah kabinet yang Partai Buruh misalnya yang menangkan pemilihan umum bulan Mei yang lalu. Kabinet nasional itu mengikut sertakan para pemimpin pemerintah daerah. Jadi mereka tiap minggu, biasanya tiap hari Jumat itu mengadakan sidang untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut negara bagian. Waktu misalnya baru-baru ini masalah COVID dan lain sebagainya. Jadi di sini memang ya apa boleh buat, peraturannya sudah begitu karena mereka mengikuti istilahnya yaitu apa yang disebutkan sebagai demokrasi parlementer Westminster, demokrasi parlementer Australia, Inggris. Jadi yang sangat ketat itu, sangat ketat otonominya untuk negara-negara bagian yang tidak bisa dilanggar oleh pemerintah pusat. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan bisa dibilang Indonesia sudah memetakan sejumlah daerah, misalkan kalau potensi gempa, wilayah-wilayah seperti Sumatera, Jawa, kemudian Bali, dan sejumlah pulau di Indonesia itu rawan terhadap gempa, kecuali Kalimantan. Nah, kalau potensi-potensi di Australia sendiri terkait cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, apakah memang sudah dipetakan wilayah-wilayah yang bisa dibilang cukup aman terpa cuaca ekstrim yang bisa dibilang mungkin misalkan kalau di Sydney agak bermasalah mungkin bisa langsung ke Brisbane atau dari Adelaide mungkin kemana gitu. Apakah sudah ada pemetaan terkait wilayah-wilayah yang mungkin bisa dibilang cukup aman bila terjadi cuaca, misalkan kalau banjir harusnya mengungsi kemana, pada cuaca panas ekstrim itu kemana misalkan seperti itu, Bang Nuim? Ya, sebagian iya, tapi tidak seluruhnya. Banyak daerah yang tidak bisa menduga. Ya, seperti tadi yang Iswayu dikatakan. Kalau misalnya gempa memang kita tidak bisa memperakirakannya. Tapi apa yang terjadi di Melbourne ini, tempat saya tinggal, ini gempa pernah terjadi baru-baru ini yang tidak masuk di akal, menggoncang. Membuat orang kalang kabut, karena Melbourne ini biasanya ada gempa kita tidak tahu, cuma dilaporkan di warta berita. Oh tadi malam ada gempa di Melbourne, magnitudonya 2, sekian, tidak terasa sama sekali. Tapi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, saya ingat itu pada hari Rabu, terjadi gempa,
di mana-mana jadi ribut, orang betul-betul jadi kalang kabut, jadi gempar karena gempa yang tidak biasanya terjadi bisa terjadi. Itu kan hal yang boleh dikatakan patut kita renungkan, patut kita pikirkan kok kenapa bisa terjadi sekarang ini hal-hal yang tidak terjadi di masa-masa lalu. Tapi kalau kebakaran hutan, kalau banjir, itu nampaknya ya banyak yang mengatakan sebenarnya Australia ini sudah langganan, mau tidak mau. Tetapi tidak sedahsyat seperti yang terjadi belakangan ini. Jadi semua ini diyakini adalah sesuatu yang punya sangkut paut yang sangat erat dengan perubahan iklim. Ini yang menjadi pemikiran oleh pemerintah Australia, terutama pemerintah pusat. Maka oleh sebab itulah mereka telah mengambil keputusan untuk melakukan segala yang mungkin untuk bisa mengurangi perubahan iklim paling tidak untuk di Australia ini. Ya Israel ini tentu tahu bahwa perubahan iklim ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Karena apa yang dilakukan misalnya di Tiongkok itu nanti akan berdampak juga terhadap Australia. Apa yang dilakukan di India juga berdampak terhadap kita. Karena iklim ini kan boleh dikatakan dia universal. Jadi bukan hanya terbatas untuk satu bagian saja. Iya. Kita juga ingat dulu ketika letusan Gunung Tambora itu mempengaruhi cuaca di Eropa bahkan ya Bang ya. Dan mempengaruhi situasi pada saat itu. Yang itu berarti memang perubahan iklim ini bisa dibilang juga harus memantau tidak hanya di dalam negeri tapi juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negerinya, bisa dibilang seperti itu ya Bang Nuim. Iya, karena begini, ketika tadi Tambora dan kemudian tentunya terjadi letusan gunung berapi, Gunung Kidul, itu abunya sampai ke Valparaiso, sampai ke Amerika Selatan, dan itu di beberapa tempat di Eropa itu jadi gelap gulita juga selama beberapa hari. Ketika itulah ada seorang perempuan ya karena gelap gulita di luar dan lain sebagainya tinggal di dalam rumah, dia menulis cerita mengenai Frankenstein ya. Jadi paling tidak ada juga hikmahnya bahwa karena tidak bisa keluar rumah karena disebabkan oleh Gunung Kidul dan lain sebagainya, maka mereka membuat tulisan di dalam rumah. Jadi dampaknya itu yang ingin saya katakan, seperti yang terjadi misalnya tsunami tahun 2004 ya, tanggal berapa itu? Tanggal 26 Desember tahun 2004. Itu kan bukan hanya terjadi di Aceh, tetapi juga terjadi di Sri Lanka. Ada kenalan saya dia Muslim, orang Sri Lanka Muslim, dan karena waktu itu menjelang Aidil Adha katanya dia pergi ke Sri Lanka untuk mengunjungi sanak keluarganya, dan waktu itu katanya dia beserta kedua anaknya dan istrinya berada di pantai. Kemudian istrinya mengatakan, tolong bawa anak kita yang laki-laki ini ke sana karena ambilkan sesuatu. Waktu dia pergi dari pantai itu, dan ketika dia berpaling ke belakang, dia melihat katanya bahwa teluk itu seakan-akan kering. Airnya masuk dengan begitu cepat. Yang dahsyat itu ketika air itu kembali ke teluk tadi. Itu dengan sedotan yang sangat luar biasa, dan dia kehilangan istri dan anak perempuannya. Dia tidak masuk di akal katanya. Melihat hanya dalam waktu beberapa saat terjadi tsunami yang begitu hebat. Ya inilah. Ya, kita manusia ya tidak bisa berbuat sesuatu apa melawan alam ini, meskipun kita punya nuklir, punya segala macam, tapi alam ini jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa dari kita sebenarnya. Nah, terkait perubahan cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah negara yang juga terjadi di Indonesia, bisa dibilang perilaku lingkungan atau perilaku bersih-bersih di sebuah negara itu sebenarnya tidak terlalu cukup kalau misalkan ini tidak kolektif semua wilayah di sebuah region atau di sebuah benua itu juga melakukan hal yang sama, seperti misalkan yang tadi ketika tsunami yang terjadi di Aceh mungkin bisa berdampak sampai Sri Lanka, sampai India, bahkan misalkan kebakaran hutan yang terjadi di Australia mungkin secara tidak langsung juga akan berdampak pada cuaca ekstrim di Indonesia, bahkan sebaliknya. Jadi hal-hal seperti ini sepertinya memang harus jadi sebuah isu yang tetap dijaga di seluruh negara ya Bang Nuim. Itu dia, karena isu ini tidak lagi menyangkut saya ini tidak, no man is an island kata orang Inggris. Tidak ada pulau itu, manusia itu laksana pulau sendirian di tengah laut, atau tidak bisa. Kita ini sebenarnya sebagai suatu masyarakat yang punya
hubungan satu dengan lain. Apa yang terjadi di Australia bisa nanti dampaknya terasa di Indonesia. Yang kita lihat saja, Iswadi tentu tahu kan bahwa Singapura, Malaysia, Thailand juga pernah Nobel. Wah, ini bagaimana ini kebakaran hutan di Indonesia ini kok asapnya sampai ke itu kan ada satu kenyataan. Kita tidak bisa membantahnya. Jadi apa yang terjadi di satu tempat, niscaya juga akan ada dampaknya di tempat lain. Mudah-mudahan apa yang terjadi di sebuah negara kemudian membuat mereka juga aware terkait harus menjaga bisa dibilang hubungan untuk menjaga lingkungan ini juga disebarluaskan tidak hanya ke dalam negeri namun juga ke semua negara-negara sahabat bahkan di seluruh negara di dunia untuk mengantisipasi terjadi peristiwa atau cuaca yang bisa dibilang mungkin tidak pernah terjadi sama sekali, bisa dibilang seperti itu Bang Nuim. Betul. Dan betul. Kita berharap semua orang juga mulai sejak saat ini menyadarkan diri untuk selalu berperilaku dan mungkin berbuat baik pada lingkungan sehingga lingkungan juga akan memberi imbal baliknya kembali, bukan seperti itu Bang Nuim? Insya Allah ramah lingkungan istilahnya. Siap. Terima kasih Bang Nuim sudah berbagi bersama kami di MG Radio dan salam sehat selalu Bang Nuim. Terima kasih.